Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Seperti biasa, sebelum Ibu menyampaikan materi, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi kita hari ini, sebaiknya anak-anak Ibu baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran bisa anak-anak Ibu baca di samping Ibu. Sudah dibaca? Baiklah, materi kita hari ini adalah Pembelajaran 3. Anak-anak Ibu yang ada di rumah, peralatan elektronik kita seperti televisi, telepon, kipas angin, menghidupkannya menggunakan listrik. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita? Amati gambar berikut dengan teliti dan baca teks penjelasan berikut ini. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, aliran angin atau PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Sekarang, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Jawabannya, air, panas bumi, angin, dan sebagainya. Pertanyaan nomor 2, apa fungsi SUTET pada sistem transmisi energi listrik? Fungsinya adalah untuk mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Pertanyaan nomor 3, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Jawabannya, karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangatlah jauh.
Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah. Pertanyaan terakhir, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Jawabannya, saat ini segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut ini. Pada paragraf 1 itu merupakan topik masalah. Topik masalahnya yaitu peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Pada paragraf kedua ini merupakan deret penjelas, yaitu tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama sutet ke berbagai tempat. Selain itu, energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt sesuai kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Paragraf ketiga ini berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Ingat, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Nah, siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Baca informasi singkat berikut untuk menambah wawasan ilmu pengetahuanmu. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu, listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana mikrohidro. Sekarang, coba kamu tuliskan dengan runtut kelanjutan dari tulisanmu, yaitu tentang proses menyalurkan energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas tulisanmu. Isi tulisanmu adalah tentang proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga di lingkungan tempat tinggalmu. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisanmu. Misalnya seperti ini.
Pada PLTA, air sungai atau waduk masuk melewati pintu yang diatur katup pengaman menuju tangki pengaman tekanan. Lalu air tersebut akan dialirkan oleh air dari pusat menuju ke turbin melalui katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Karena tekanan air tersebut, turbin akan bergerak sehingga generator menghasilkan listrik. Listrik dari PLTA kemudian dinaikkan oleh transformator lalu mengalir menuju sistem transmisi. Melalui sistem transmisi ini, listrik disalurkan menuju ke gardu induk di berbagai wilayah. Setelah tegangan listrik diturunkan, listrik kemudian disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan tegangannya menjadi 220 volt. Tegangan ini kemudian disalurkan menuju ke rumah-rumah warga. Demikianlah materi kita hari ini. Untuk lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan hari ini, silahkan anak-anak Ibu putar-putar terus video yang telah Ibu berikan. Jika kurang paham, bisa bertanya kepada kedua orang tua, kakak, abang, atau saudaranya di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.